warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Hasanah dari kelas 3B Akuntansi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Riau. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Statistik Penelitian Pendidikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita saksikan video penjelasan mengenai ukuran pemusatan data. Selamat menyaksikan, happy watching! Ukuran pemusatan data. Di dalam ukuran pemusatan data dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada mean, yang kedua ada median, dan yang ketiga ada modus. Penjelasan pertama adalah mengenai apa sih itu mean? Iya benar, mean adalah rata-rata atau biasa kita sebut dengan rataan hitung, di mana simbol dari mean itu adalah X yang di atasnya ada garis atau biasa kita sebut dengan X bar. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke N dari XI dibagi N. Atau, untuk lebih memahami rumus ini, kita bisa menuliskannya dengan rataan sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik ditambah sampai dengan X ke N dibagi dengan N, di mana sigma X merupakan jumlah data, N merupakan banyaknya data, dan XI sama dengan data ke I. Bagaimana sih contohnya? Langsung saja kita berikan contoh. Misalkan data 2, 3, 5, 7, dan 8. Berapa sih mean dari data ini? Dengan mudah, kita bisa menjawabnya dengan cara menambahkan 2, 3, 5, 7, 8 dibagi dengan banyaknya data. Datanya itu ada 5 ya. Jadi, kita bisa menuliskannya dengan X bar sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 8 dibagi dengan 5 sama dengan 25 dibagi 5 sama dengan 5. Berarti nilai mean dari data ini adalah 5. Selanjutnya adalah median. Apa sih itu median? Median adalah nilai tengah atau data yang di tengah bila jumlah datanya adalah ganjil, atau mean dari dua data yang di tengah bila jumlah datanya adalah genap. Rumusnya adalah jika N-nya ganjil, maka rumus mediannya adalah X1 per 2 dikali N ditambah 1. Tapi, jika N-nya adalah genap, maka rumus mediannya adalah Xn per 2 ditambah Xn per 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Untuk median itu memiliki syarat. Jadi, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu baru bisa memasukkan rumus ini. Untuk contoh yang pertama, kasusnya adalah jika N-nya ganjil, di mana misalkan data dari 2, 1, 5, 4, 5, 2, dan 3. Nah, selanjutnya untuk menentukan median, kita harus mengurutkan dulu datanya menjadi 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5. Baru kita bisa menggunakan rumus yang pertama untuk menentukan median dari data ini, di mana median sama dengan X 1 per 2 dikali N
yaitu 7, karena jumlah data ini ada 7 ditambah 1, sama dengan X1 per 2 dikali 8, sama dengan X4, di mana nilai X4 dari data ini adalah 3. Jadi, median dari data ganjil ini adalah 3. Untuk kasus yang kedua adalah jika nilai N-nya adalah genap, di mana sama seperti contoh kasus yang pertama, kita juga harus mengurutkan nilainya terlebih dahulu menjadi 1, 2, 2, 4, 5, 5. Baru kita bisa menggunakan rumus kedua untuk menentukan nilai median dari data ini, di mana Xn per 2 ditambah Xn per 2 ditambah 1 dibagi 2. Xn per 2, N-nya adalah 6. 6 per 2 ditambah X, 6 per 2 ditambah 1 dibagi 2, sama dengan X3 ditambah X4, di mana nilai X3 dan nilai X4 dari data ini adalah 2, 2, dan 4. Jadi mediannya adalah 2 ditambah 4 dibagi dengan 2, sama dengan 3. Jadi nilai median dari data genap ini adalah 3. Yang terakhir adalah modus. Apa sih itu modus? Ya, modus adalah nilai yang paling sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi terbesar. Bagaimana sih contohnya? Misalkan data dari 2, 5, 4, 3, 6, 2, 5, 4, 6, 5, 5, 7, 3, 4, 5, 8, dan 5. Kita disuruh menentukan modus dari data ini berapa. Sebenarnya kita bisa saja langsung menentukan modusnya itu berapa dengan cara melihat nilai mana yang paling sering muncul dari data ini. Namun, agar memudahkannya, kita sebaiknya mengurutkan terlebih dahulu data-data ini dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar. Nah, setelah diurutkan, kita bisa dengan mudah melihat nilai mana yang paling banyak atau yang paling sering muncul dari data ini. Dapat kita lihat bahwa nilai 5 adalah nilai yang paling sering muncul. Kita juga bisa menggunakan tabel untuk melihat nilai mana yang paling sering muncul. Di sini ada nilai dan ada frekuensi. Nilai 2 adalah sebanyak 2. Nilai 3 sebanyak 2. Nilai 4 sebanyak 3. Nilai 5 sebanyak 6. Nilai 6 sebanyak 2. Nilai 7 sebanyak 1. Nilai 8 sebanyak 1. Dari tabel ini, kita bisa melihat bahwa nilai 5 adalah nilai yang mempunyai frekuensi terbanyak, yaitu 6. Berarti modus dari data ini adalah 5. Baiklah, sekianlah video penjelasan mengenai ukuran pemusatan data yang saya buat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari video yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.